Polisi gelar rekonstruksi serial killer Wawon CS di lokasi rumah kontrakan Bantar Gebang, Bekasi. Kasus pembunuhan berantai akhirnya diungkap setelah penemuan awal 5 orang tidak sadarkan diri di Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, polisi juga menetapkan 3 tersangka, yaitu Wawon, Solihin, dan juga D. Dari terdakwa kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang dituntut hukuman mati, jaksa menilai ketiganya ataupun ketiga terdakwa diyakini bersalah melakukan pembunuhan berencana. Kisah pembunuh berantai Aki Banyu, pembantai keluarga sendiri. Anak, istri, mertua, tetangga, hingga para tenaga kerja migran perempuan menjadi korban Aki Banyu. Total 9 nyawa melayang. Kita mulai ceritanya di Jalan Cerita. Mari bercerita di Jalan Cerita. Urutan peristiwa yang tersusun dalam sebuah Jalan Cerita. Aki Banyu sedianya bukanlah tokoh nyata. Dia adalah karakter ciptaan seorang kakek berusia 61 tahun yang menjadi dalang pembunuhan paling menggemparkan pada 2023 silam. Kasus pembunuhan berantai dengan 9 korban terungkap setelah ditemukan 3 orang meninggal di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Mirisnya kebanyakan korban masih kerabat tersangka. Namanya Wawon Erawan. Wawon lahir pada 1 Januari 1972. Dia anak keempat dari 6 bersaudara. Sejak kecil Wawon dikenal jago bela diri. Keahliannya itu didapatkan sejak usianya baru 8 tahun. Wawon belajar bela diri di perguruan pencaksilat Setiakawan di Cimahi, Jawa Barat. Waktu kecil, Wawon merupakan cucu kesayangan kakeknya. Wawon amat disayang karena dia senang ikut kakeknya belajar mendalang. Wawon senang menirukan suara-suara orang lain seperti yang dilakukan sang kakek dulu. Dan kebetulan kakek Wawon memang berprofesi sebagai dalang. Wawon pun tumbuh menjadi anak yang manja. Kerjanya hanya meminta uang dari kakak-kakaknya yang sudah bekerja. Tabiat itu dibawa Wawon sampai ke dewasa. Kalau tidak dikasih uang, Wawon akan memaksa. Bahkan saat orang tuanya meninggal dunia, Wawon sampai berkelahi dengan keluarganya sendiri karena urusan warisan. Wawon selalu mengeluh tidak punya uang. Meskipun dia sudah punya penghasilan sendiri, kelakuan Wawon ini membuat keluarganya geram dan akhirnya memutuskan untuk menjauh dari Wawon. Sejak saat itu Wawon selalu hidup berpindah-pindah, mulai dari Cimahi, Bekasi hingga Cianjur. Terakhir, Wawon tinggal di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kabupaten Cianjur. Ia pun menetap di kota tersebut sejak 2005. Warga Kampung Babakan Mande tidak ada yang tahu apa pekerjaan Wawon. Yang mereka tahu, Wawon adalah sosok yang baik, ramah, dan kaya raya. Bahkan Wawon pernah menggelar pesta yang sangat meriah saat hitanan anaknya. Ia pun menampilkan pagelaran wayang golek yang megah. Bahkan Wawon sendiri yang menjadi dalangnya. Itu kenapa warga Kampung Babakan menganggap Wawon sebagai sosok yang banyak uang. Anggapan itu pun tidak salah. Wawon memang punya uang miliaran rupiah. Hanya saja cara mendapatkan uang tersebut yang salah. Wawon mendapatkan uang itu dengan cara menipu. Berbekal ilmu mendalang yang diajari oleh sang kakek sewaktu kecil,
Wawon menciptakan satu karakter fiktif yang sangat sakti, bahkan mandraguna, bernama Aki Banyu. Dengan karakter itu, Wawon menipu banyak perempuan pekerja migran untuk memberikan uang kepadanya. Untuk melakukan aksinya ini, Wawon mula-mula menipu teman dekatnya sendiri, Solihin alias Duloh atau Dede Solehudin alias Dede. Keduanya ditelepon oleh sosok bernama Aki Banyu yang mengaku hidup di bawah Laut Mataram. Aki ini mengklaim bisa menggandakan uang dan Wawon adalah orang kepercayaannya. Duloh dan Dede diminta mencari orang-orang yang ingin menggandakan uangnya dan menyerahkannya kepada Wawon. Mereka yang tidak percaya diminta langsung datang ke rumah Wawon. Di rumahnya, Wawon bilang kepada para korban itu kalau praktek penggandaan uang hanya bisa dilakukan pada malam hari. Dan suatu malam ketika para korban datang, Wawon meminta semua duduk membentuk huruf U untuk menghadapnya. Mereka diminta meletakkan uang dalam amplop di sebuah nampan yang dipenuhi kembang 7 rupa. Suasana gelap gulita, hanya ada cahaya lilin temaram. Wawon lalu menyetel musik karawitan dari ponselnya. Suasana malam menjadi mencekam. Semua orang diminta untuk memejamkan mata. Lalu dengan trik sulap yang sangat sederhana, uang dalam amplop yang sudah bertambah berkali-kali lipat. Yang tadinya 50.000 menjadi 500.000. Yang tadinya 100.000 menjadi 1 juta rupiah. Aksi itu sudah dilakukan Wawon sejak tahun 2016. Wawon menyembunyikan rapat-rapat kebohongan itu. Bila ada yang tahu, maka orang itu akan mati. Orang yang disebut pertama kali mengetahui kelakuan Wawon itu adalah istrinya sendiri, Iim Halimah. Halimah pada akhirnya diduga dibunuh Wawon pada tahun 2016. Jenazah Halimah dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam Karangtanjung, Kabupaten Bandung Barat. Dari situ kelakuan Wawon semakin seperti maniak. Dia kembali membunuh perempuan lain pada tahun 2021. Korbannya kali ini merupakan seorang pekerja migran perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah tadinya hanya ingin bertemu dengan Aki Banyu. Wawon pun memberikan informasi bila Aki Banyu ada di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fatimah pun diminta untuk berangkat ke sana bersama dengan Nonik alias Noneng mertua Wawon sendiri. Fatimah dan Noneng akhirnya menuruti permintaan Wawon. Keduanya pun berangkat ke Mataram dengan menggunakan kapal KM Marina. Di tengah perjalanan, Fatimah menerima telepon dari Wawon yang menyamar sebagai Aki Banyu. Nomor telepon yang digunakan Aki Banyu ini berbeda dengan nomor yang digunakan oleh Wawon sendiri. Kepada Fatimah dan Noneng, Aki Banyu meminta keduanya menceburkan diri ke Laut Mataram. Aki Banyu bilang kalau mau menemui saya, lompat saja ke laut saat sudah memasuki perairan Mataram. Saya ada di dasar laut. Sontak keduanya pun menuruti permintaan dari Aki Banyu. Mereka pun melompat ke laut. Fatimah yang tidak bisa berenang akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan di perairan Bali. Sementara Noneng berhasil diselamatkan. Meski berhasil selamat, Noneng akhirnya tetap dibunuh oleh Wawon melalui tangan Duloh pada Maret 2021. Noneng dibunuh dengan cara dicekik oleh Duloh di rumahnya sendiri di Cianjur, Jawa Barat. Setelah membunuh Noneng, Duloh menjemput Wiwin yang juga merupakan istri Wawon. Noneng adalah ibu dari Wiwin.
Wiwin juga dibunuh oleh Duloh di rumah kontrakannya tersebut. Bahkan jenazah keduanya dikubur di halaman belakang rumah Duloh. Duloh mengaku bila dia diminta Wawon untuk membunuh Noneng dan Wiwin. 3 bulan kemudian, Wawon alias Aki Banyu kembali memerintahkan Duloh untuk membunuh satu korban lain. Namanya Farida. Ia merupakan seorang pekerja migran perempuan yang sempat menginap di Cianjur dekat rumah Wawon untuk menagih janji Aki Banyu menggandakan uangnya. Sayang, nasib naas menimpa Farida. Ia dieksekusi oleh Duloh di sebuah kontrakan yang disewa untuk menginap beberapa hari di Cianjur. Kebengisan Wawon tidak berhenti sampai di situ. Pada akhir 2022, Wawon kembali melakukan pembunuhan kepada keluarganya sendiri. Kali ini, korbannya adalah anaknya sendiri. Usianya baru 2 tahun. Kepada polisi, Wawon mengaku tega membunuh anaknya sendiri tersebut karena ingin mencapai kesuksesan. 3 bulan kemudian membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Wawon kembali memerintahkan Duloh untuk membunuh istri dan 2 anak tirinya. Ini adalah istri keempat Wawon, namanya Ae Maimunah. Maimunah adalah anak kandung dari Halimah dari suaminya yang sebelum Wawon. Dalam kata lain, Wawon menikahi anak tirinya sendiri. Ketiganya dibunuh pada Januari 2023. Di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Rumah itu baru disewa beberapa hari. Wawon mengelabui para korban itu seolah-olah dia akan pindah ke sana. Ae Maimunah dan anak-anaknya diminta pergi lebih dulu ke rumah tersebut. Sementara Wawon bilang akan menyusul nanti. Namun suatu sore, Duloh dan Dede diminta Aki Banyu untuk datang ke rumah Maimunah. Duloh membawa kudapan dan beberapa saset kopi. Semua dihidangkan hanya untuk Maimunah dan anak-anaknya. Di situ Maimunah mengadu kepada Duloh bahwa anaknya Riswandi sedang sakit batuk. Di kampung halamannya di Ciranjang, Cianjur, Duloh memang dikenal sebagai seorang guru spiritual yang punya kesaktian untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Sore itu, setelah menyantap kudapan dan menyeruput kopi susu, Maimunah dan anak-anaknya diminta Duloh untuk tidur. Duloh bilang, pada malam nanti sekitar pukul 12 semua harus bangun dan melakukan ritual penyembuhan. Kita minum kopi lagi, kata Duloh. Saat semua tertidur itu, Dede menyeduh air panas dengan beberapa lembar daun pandan untuk memunculkan bau harum. Duloh kemudian meracik kopi hitam dari air panas yang telah dimasak. Lalu saat semuanya sudah siap, Maimunah dan anak-anaknya diminta bangun dan menyeruput racikan kopi itu. Dede juga ikut meminumnya. Saat kemudian mereka merasakan lehernya seperti tercekik, tidak bisa bernapas. 2 anak Maimunah mencoba sekuat tenaga berteriak mencari pertolongan. Tapi Duloh malah mencekik keduanya hingga tewas. Sedangkan Maimunah sudah tidak bergerak sama sekali. Dede selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Padahal sebetulnya Dede juga rencananya akan dibunuh oleh Duloh dan juga Wawon. Kejahatan Wawon CS ini akhirnya terungkap Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan Wawon, Duloh, dan Dede dihukum seumur hidup dengan pasal pembunuhan berencana. Dalam salah satu wawancara dengan media massa, Wawon pernah bilang seandainya tidak tertangkap, mungkin akan ada 7 orang lagi yang mati di tangannya. Maniak.